Halo semuanya, balik lagi sama gue di tutorial database dan juga SQL. Nah, di kesempatan kali ini tuh gue bakal ngejelasin tentang SQL DML. Di part 3 ini tuh bakal dibagi jadi dua karena sangat panjang ya. Jadi di sini di part satunya nanti kita akan belajar tentang select, update, insert, delete, where dan juga where and or. Oke. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, gue harap kalian klik dulu tombol like, share, subscribe, dan juga komen biar makin banyak lagi yang tahu dan juga kalian bisa beri tanggapan, kritik, dan saran sama gue. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Nah, jadi di sini kita masuk ke perintah select. Apa sih perintah select itu? Jadi perintah select ini tuh berfungsi buat munculin data mana yang pengen kita tampilin. Nah, awal mulanya itu, jadi kalau kemarin kita misalnya lihat di kolom kategori. Nah, di kolom kategori itu di dalamnya itu banyak data-data. Nah, itu kita bisa munculin. Nah, gimana sih cara munculinnya? Jadi perintahnya itu yang tepat ada yang bawah dulu. Kalau kita mau menampilkan semua data yang ada di dalamnya, caranya itu select bintang from nama kolomnya. Jadi kalau di sini contoh kolomnya itu namanya customers. Jadi select bintang from customers. Nanti di situ akan muncul semua data-data yang di dalam kolom customers tersebut. Nanti kita akan masuk ke contohnya. Kalau yang example satu ini kita bisa lebih menjuruskan lagi, kita mau menampilkan data apa aja. Jadi kita misalnya mau nampilin cuman customer name sama city-nya doang. Jadi kita di sini tulisnya select customer name, city from customer. Jadi kita nunjukin naruhin nama kolomnya aja. Jadi select itu caranya adalah seperti ini. Yes, ini dia bedanya sama yang tadi, sama yang kemarin. Kemarin itu gue belum masukin datanya, kalau sekarang ini udah ada data-datanya. Jadi seperti yang tadi gue jelasin, di sini tinggal kalau kita mau munculin semua data, kita harus select bintang dari tabel kategori gitu. Kalau tadi ada dua tabel ya, sama tabel transaksi juga kita bisa munculin. Nah, begini caranya guys. Terus kalau misalnya kita cuman mau munculin tanggal sama jenis smartphone, gimana caranya? Bintang kita ganti jadi tanggal sama jenis, seperti itu guys. Segampang itu. Update ini tuh mirip-mirip sama alter buat mengupdate sebuah tabel, tapi bedanya di sini tuh update di sini tuh lebih buat ke data-datanya aja sih. Dan di sini ada query-nya juga, update table name, nama tabelnya kita masukin nanti. Nah, update nama tabelnya apa, kita set kolom 1 value-nya mau apa, kolom 2 kita masukin sama dengan value-nya apa. Where di sini nanti kita akan jelasin juga. Yang ketiga, insert ini sama kayak yang pertama gue jelasin, tapi di sini insert yang di sini tuh berguna buat masukin data. Nah, insert itu customer address, insert itu customers buka kurung. Di sini berarti dia mau masukin data-data customer name, contact name, address, city, postal code, dan juga country. Itu adalah deretan data-data yang bakal dimasukin ke kolom customer. Nah, value-nya itu data yang ada di dalam ini tuh harus berurutan ya. Jadi cardinal akan masuk ke customer name, Tombi akan masuk ke contact name, Skagen 21 ini akan masuk ke address, Stavanger akan masuk ke city, 4006 akan masuk ke postal code, dan Norway akan masuk ke country. Jadi itu value-nya ini harus bersamaan atau memiliki
kalau misalnya customer name di satu, kalau lo mau masukin data ke customer name berarti si value-nya juga harus ada di satu. Untuk tabelnya apa? Kategori. Terus kita buka kurung, kita samain ya di store kategori. Jenis deskripsi, begitu dia guys. Typo nih, deskripsi bener nggak sih? Oh, terus kita enter aja nggak apa-apa. Kita tambahin values, kita buka kurung lagi. Di sini kita harus samain ya, misalnya di kategorinya kita mau masukin di nomor 3. Nama kategorinya Xiaomi aja. Oh iya, sebelum itu karena ini varchar jadi harus kita kasih petik ya. Bisa petik 1, bisa petik 2 sama aja. Kita tambahin ini Xiaomi. Karena ini varchar ya guys ya. Terus ada jenisnya ini juga kita masukin aja tablet. Dan deskripsinya Oke, kita langsung. Oke, ada yang salah nih, apa ya? Tutup kurung. Nah, jadi itu sangat sensitif. Kita lihat lagi di sini. Nah, ada muncul lagi ya satu guys. Jadi itu tadi buat masukin data. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut masuk ke delete. Delete ini mirip sama drop, tapi kalau misalnya delete ini balik lagi kita lagi ngomongin data. Jadi dia tujuannya ini buat mendelete data dengan suatu kondisi ya. Delete from customer, delete data dari customer, di mana datanya ini dari customer name sama dengan Alfred Futterkiste. Jadi nanti si Alfred Futterkiste dari kolom customer name ini akan dihapus. Gitu. Nah, where ini tuh punya banyak fungsi yang pokoknya ini tuh sangat sering dipakai. Fungsinya where ini berfungsi buat memfilter hasil yang diinginkan. Misalnya kalau kita tadi yang pertama kita lihat. Nah, bukan di sini. Yang ini where condition. Jadi kondisinya ini bisa kita masukin misalnya kita cuman mau rubah seperti set ini kalau misalnya datanya lebih dari 50. Berarti nanti kita bisa merubahnya berarti nanti kita bisa merubahnya jadi where number kita pakai lebih dari sama dengan 50 gitu. So, itu kurang lebih. Kalau di sini dicontoh select bintang from customer atau menampilkan semua data dari kolom customer, di mana dari data country ini cuman yang ditampilin cuman dari negara Meksiko begitu. Aku cuma nulis kayak gini, nanti dia bakalan hapus semua ya. Jadi kita jangan dulu. Tapi di sini nanti kita bisa tambahin where buat tambahin kondisi. Tapi kita next dulu aja. Oh, sekalian aja deh where. Jadi misalnya di sini where di kategori sama dengan 3. Kalau kayak gini nanti yang punya ID kategori 3 ini akan dihapus begitu. Atau misalnya di kategori kurang dari 3. Kalau seperti ini yang akan terhapus itu adalah ID kategori yang
1 dan juga 2. Semuanya ini kehapus begitu guys. Di sini gue nggak bakal ngelakuin, cuma akan ngasih query-nya. Oke, perintah N. Kalau N ini tuh mirip sama where, tapi digunainnya itu setelah where buat menambahkan suatu kondisi. Kalau kita kita langsung lihat aja di contoh. Select bintang from customer, kita menampilkan semua data dari customer, dimana tadi negaranya yang mau dimunculin tuh cuman dari negara Spanyol, dan yang customer name-nya itu like G. Like ini tuh merupakan wildcard, jadi kayak kata kunci. Jadi kalau di sini yang berawalan G gitu. Jadi dia cuma buat N ini tuh berfungsi buat nambahin suatu kondisi yang akan ditampilkan aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti yang akan muncul adalah yang muncul itu kategorinya sama dengan 2 dan metode pembayarannya debit. Kalau kita menggunakan N, semua ini akan muncul. Maksudnya adalah kategori dan metode pembayarannya ini kan punya masing-masing syaratnya tertentu. Jadi keduanya itu harus terpenuhi dulu, baru nanti dia akan dimunculkan. Oke, di sini ada menggunakan perintah OR. Kalau misalnya tadi N itu dua-duanya harus terpenuhi, jadi di sini harus ada yang negaranya Spanyol sama berawalan G. Kalau di sini OR ini atau, jadi kalau lihat di contoh di sini yang akan dimunculkan itu kalau kotanya Berlin atau kotanya Munchen, jadi antara itu. Jadi nanti yang akan muncul ada 2, ada yang di kotanya Berlin sama di kotanya Munchen gitu. Kalau OR bedanya adalah kategori dan metode pembayaran kan tadi punya 2, punya masing-masing tuh satu syaratnya masing-masing. Jadi kalau pakai OR nggak harus keduanya terpenuhi, jadi salah satu aja bisa. Misalnya di sini kan tadi kalau kita pakaiin kan yang muncul cuma yang bawah karena dia kategorinya sama dengan 2 dan metode pembayarannya debit. Kalau yang sekarang kan kategorinya 2 atau metode pembayarannya debit, jadi semua yang punya debit itu dikeluarkan dan semua yang punya 2 pun dikeluarkan gitu dia guys. Oke, kurang lebih hari ini segitu aja. Nanti yang akan lebih banyak itu di next selanjutnya, di part selanjutnya kita bakal belajar lebih banyak lagi. Oke, jadi terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Sebelum terakhir nih ya, gue harap kalian kalau misalnya belum ngerti, kalian bisa nonton lagi. Kalian juga harus klik tombol subscribe, like, share, dan juga komen. Kirim ke teman-teman kalian video ini supaya makin banyak lagi yang teredukasi. Oke, segitu aja dari gua buat hari ini. Sampai ketemu di part selanjutnya. Dadah.